Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi bersama dengan Ibu Widya dari UNS. Nah, kabar kalian hari ini gimana? Bagus bukan? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kalian masuk semua kan mengikuti pembelajaran? Bagus. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya kita akan melakukan kegiatan literasi. Silakan buku kalian dibaca terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, dan pembelajaran kedua. Ibu ingatkan lagi anak-anak selalu menjaga kesehatan. Sering mencuci tangan, jangan lupa memakai masker bila keluar rumah, dan jaga kebersihan. Serta tidak keluar rumah selagi itu bukan keperluan yang sangat mendesak. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lalu, mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Lalu, apa makna persatuan dan kesatuan Indonesia? Ada yang tahu? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita baca. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan ada sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Penny, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu, ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya, ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu,
bentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, setelah membaca teks bacaan halaman 52 sampai 53 tadi, sekarang dikerjakan soal yang ada di halaman 53 ya. Nanti dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Selain itu, dalam tarian kita juga butuh persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah tari indang. Tari indang ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, kita akan mempelajari macam-macam pola lantai yang ada pada tari indang. Yang pertama, perhatikan gambar. Tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian, tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Nah, perhatikan gambarnya juga ya, sambil dibaca buku halaman 55 sampai 57. Lalu, gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan, dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Seperti yang ada pada gambar. Lalu pola lantai yang ketiga. Tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai di bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan, dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Nah, sekarang yang pola lantai nomor 4. Kalau diperhatikan, pola lantai nomor 4 ini sama seperti pola lantai yang nomor 2. Sekarang pola lantai yang nomor 5. Itu kalau diperhatikan juga mirip seperti yang pola lantai nomor 3. Nah, sekarang pola lantai urutan ke-6. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian, pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Lalu pola lantai yang nomor 7, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Lalu pola lantai urutan ke-8 ini sama seperti pola lantai urutan yang ke-6. Sekarang pola lantai yang nomor 9. Pola lantai yang nomor 9 ini seperti tadi yang nomor 7. Nah, pola lantai yang ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Pola lantai yang terakhir atau yang urutan ke-11,
Posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Suatu pertunjukan tari indang, lebar panggungnya adalah 4,412 meter. Maaf, ini kurang satuannya meter. Nah, kalian bisa nggak menyebutkan ini bilangan apa? Ini ada 2, yaitu ada bilangan bulat dan bilangan desimal. Lalu apa yang dimaksud dengan bilangan desimal? Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, berikut adalah nilai tempat untuk bilangan bulat dan bilangan desimal. Ada 1000, itu nilai tempatnya ribuan. Lalu 100, ratusan, 10 merupakan puluhan, dan 1 merupakan satuan. Lalu yang dinamakan persepuluhan itu penyebutnya adalah 10. Perseratusan penyebutnya adalah 100, dan perseribuan penyebutnya adalah 1000. Atau tadi persepuluhan bisa dibaca 1/10, perseratusan 1/100, dan perseribuan 1/1000. Atau dibaca dengan bilangan desimal persepuluhan 0,1, perseratusan 0,01, dan perseribuan 0,001. Lalu ini adalah nilai tempat dari lebar panggung tari indang, 4,412. Satuannya yaitu 4. Persepuluhan itu adalah 4. Perseratusan angka 1. Perseribuan angka 2. Nah, lebih jelasnya ada di tabel berikut ini. 4 pada angka pertama menunjukkan bilangan satuan. Lalu 4 pada angka kedua setelah koma menunjukkan persepuluhan, nilainya 0,4. Angka 1 pada bilangan ketiga menunjukkan bilangan perseratusan, nilainya 0,01. Lalu angka 2 pada bilangan keempat menunjukkan bilangan perseribuan, nilainya 0,002. Jadi 4,412 terdiri atas 4 satuan ditambah 4 persepuluhan ditambah 1 perseratusan ditambah 2 perseribuan, jadinya 4 ditambah 0,4 ditambah 0,01 ditambah 0,002, jadi nanti hasilnya 4,412. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar makna persatuan dan kesatuan, pola lantai tari indang, dan bilangan desimal. Nah, makna persatuan dan kesatuan itu antara lain menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan menjalin
rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Yang kedua, menjalin toleransi dan kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan sikap nasionalisme. Lalu, kita belajar 11 bentuk pola lantai dari tari endang. Dan di mata pelajaran matematika, kita juga belajar nilai tempat, bilangan desimal. Ada seper-seribuan, ada per seratusan, dan ada juga per sepuluhan. Nah, jangan lupa dikerjakan soal evaluasi yang ada di buku ya. Besok dikumpulkan dan ibu koreksi. Karena kita sedang belajar dalam situasi yang seperti ini, maka ibu ingatkan kembali, jangan lupa menjaga kesehatan kalian agar tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan tidak berpergian selama itu tidak penting. Sekian dari ibu. Bila ada materi yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.